Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Chandraliu dari Humas 3. Di sini saya akan mempresentasikan tantangan dan peluang public relation Tokopedia dalam menangani krisis kebocoran data pelanggan untuk memenuhi syarat tugas Humas Pemasaran. Megatrend mutakhir pada saat ini disebut sebagai era industri 4.0 yang ditandai oleh digitalisasi dan globalisasi. Teknologi tidak merubah substansi PR, yang berubah menjadi komunikasi how to say. Internet telah mempermudah penyampaian informasi secara two-way communication, benar-benar terjadi real time. Bagi seorang PR, di era industri 4.0 ini memiliki tantangan dan peluang tersendiri. Pada praktiknya, public relation adalah seni dan ilmu pengetahuan sosial untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensinya, menasehati para pemimpin organisasi, dan melaksanakan program-program berencana mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani baik kepentingan organisasi maupun kepentingan umum. Dan di sini yang bakal subtema yang kita angkat ialah pengenalan Tokopedia yang merupakan objek dari analisis kita. Tokopedia merupakan sebuah marketplace atau situs jual beli online yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan cara yang aman. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leonidas Alva Edison. Mereka menghadapi pengalaman hidup dan tantangan yang serupa. Akhirnya, pada tahun 17 Agustus 2009, mereka meluncurkan Tokopedia dengan misi pemerataan ekonomi secara digital. Pada tahun pertamanya, Tokopedia berhasil meraih penghargaan dari Bubu Award sebagai salah satu bisnis startup e-commerce terbaik di Indonesia. Rumusan masalah. Di sini terbagi menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana PR Tokopedia menghadapi krisis kebocoran data pelanggan. Kedua, bagaimana tantangan yang dihadapi public relation Tokopedia setelah masa krisis. Ketiga, bagaimana cara PR mengalihkan citra perusahaan Tokopedia di era digital ini. Ruang lingkup masalah. Agar topik yang kita angkat tidak kemana-mana, maka akan kita buat ruang lingkup masalah. Yang pertama, apa itu tantangan dan peluang humas? Kedua, apa itu kebocoran data? Ketiga, bagaimana tantangan dan peluang PR dalam penanggulangan? Dan langsung aja kita masuk ke pembahasan inti. Itu merupakan masalah yang dihadapi oleh Tokopedia dan peranan PR untuk menanggulangi citra Tokopedia. Awal mula kebocoran data. Pada 17 April 2020, peretasan internasional dengan nickname Y2Deng berhasil membobol Tokopedia. Berita terkait peretasan Tokopedia ini pada mulanya beredar di sosial media, yaitu Twitter. Pengguna yang memberikan peristiwa ini adalah akun Twitter @underthebridge yang menyampaikan bahwa terdapat 15 juta pengguna Tokopedia yang datanya telah dibobol. Menurut Under the Bridge, data yang telah diretas berisi email, password, dan nama pengguna. Namun setelah penelusuran lebih lanjut, ternyata jumlah akun Tokopedia yang berhasil diretas bertambah menjadi 91 juta akun dan 7 akun merchant. Setahun sebelumnya, e-commerce Tokopedia mengkonfirmasi bahwa terdapat 91 juta platformnya. Diinformasikan bahwa pelaku peretasan menjual data dan hasil peretasan di dark web. Data yang dijual berupa data pribadi ini, nama lengkap, tempat, tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, dan email. Data tersebut dijual oleh pelaku sebesar $5.000 atau sekitar 74 juta rupiah. Penanggulangan dini oleh PR Tokopedia dan sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, investigasi, bekerja sama, mengidentifikasi, dan penyuluhan. Antara lain, investigasi. Tokopedia langsung melakukan proses investigasi memastikan
akun dan transaksi tetap terjaga, bekerja sama. Di sisi lain, Tokopedia bekerja sama dengan pemerintahan Kominfo dan BSSN. BSSN merupakan badan lembaga internasional untuk di bidang cyber. Lalu mengidentifikasi Tokopedia menunjuk institusi independen kelas dunia yang bergerak di bidang keamanan siber dalam mengidentifikasi meningkatkan perlindungan data pengguna Tokopedia yang merupakan BSSN. 4. PR, Public Relation, memberi penyuluhan dan imbauan kepada pelanggan Tokopedia untuk mengganti paspor beserta identitas mereka. Dan di sini adalah tantangan dan strategi PR Tokopedia yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, strategi marketing, bekerja sama, membenahi keamanan, memulihkan citra. Strategi marketing, yaitu menunjuk BTS sebagai brand ambassador, yang merupakan BTS merupakan grup boyband yang terkenal di dunia dan mempunyai citra yang sangat baik di dunia internasional. Kedua, bekerja sama. Tokopedia melakukan kerjasama bersama influencer terkenal. Dan ketiga, membenahi keamanan. Tokopedia mencitrakan bahwa server mereka aman. Dan keempat, memulihkan citra PR. Memulihkan citra PR menggaungkan bahwa Tokopedia e-commerce friendly dan akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang pertama, dan ini merupakan foto-foto influencer dan brand ambassador. Yang pertama, BTS sebagai brand ambassador Tokopedia, yaitu Bangtan Senyeondan yang bermarkas di Korea Selatan dan influencer Tokopedia. Dan bisa dilihat di sisi kanan kita merupakan influencer Tokopedia. Dan influencer ini berasal dari Indonesia semua, seperti Atta Halilintar, Cinta Laura, dan lain sebagainya. Cara PR mengembalikan citra perusahaan Tokopedia di era digital. Pertama, Tokopedia langsung melakukan proses investigasi dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan akun dan transaksi tetap terjaga. Kedua, Tokopedia berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan investigasi atas kejadian ini, sekaligus memastikan keamanan dan perlindungan atas data pribadi. Ketiga, Tokopedia menunjuk institusi independen yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan siber dan meningkatkan perlindungan data dan data para pengguna Tokopedia. Selain itu, Tokopedia mengajak pengguna Tokopedia mengikuti anjuran langkah keamanan seperti mengganti paspor dan lain sebagainya. Peluang yang didapatkan oleh PR Tokopedia. Pertama, mendeteksi, tracking, membuat konten yang mendeteksi isu mengenai Tokopedia di tengah kebocoran kasus. Kedua, tracking, mendengarkan percakapan publik tentang Tokopedia di media sosial. Ketiga, membuat konten. Seperti kita tahu, setiap bulannya ada acara bertajuk WIB, Waktu Indonesia Belanja. Waktu Indonesia Belanja merupakan pesta promo yang selalu hadir pada tanggal 25 per bulan. Kesimpulan dari pembahasan tersebut ialah kelalaian yang dilakukan oleh Tokopedia tidak langsung dikatakan salah satu benar sebab. Jika kita melihat dari sisi pengguna, maka hal ini akan dapat dikatakan salah atau tidak beretika, sebab Tokopedia dalam hal menjadi wadah data-data pengguna tersebut tidak dapat menjaga keamanan, mereka sehingga dapat merugikan pada pengguna. Berdasarkan etika PR, hal ini menekankan pada para pebisnis untuk membuat sebuah pertimbangan moral dan ekonomis. Pertimbangan yang terlihat dari perusahaan Tokopedia ialah untuk menekan pada sistem marketing yang baik dibandingkan dengan sistem keamanannya. Tokopedia tentu harus mengalokasikan dana yang cukup untuk keamanan data, yang merupakan salah satu perhatian pada manajemen risiko perusahaan teknologi. Saran dari kami ialah Tokopedia harus melakukan evaluasi mendalam terhadap keamanan sistem server. Kedua, Tokopedia mengambil keputusan yang lebih baik.
Ketiga, Tokopedia harus memiliki prinsip integritas. Keempat, Tokopedia meningkatkan penegakan hukum dan melakukan konvergensi perlindungan data pribadi. Dan terakhir ialah Tokopedia diharapkan mengadakan penelitian lanjutan untuk memberikan literatur studi terkait strategi komunikasi untuk mengembalikan citra perusahaan. Dan terima kasih.